Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salah satu kegiatan program guru penggerak yaitu modul 3.2.A.5 ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam kegiatan ini kami kelompok A23 beranggotakan Yeti Yulianti dari SMA Negeri 2 Kalianda, Nur Saadah dari SDN 1 Sumur Kumbang, Mas Royati dari SDN 1 Totoharjo, dan Sultan dari SMPN 1 Kalianda. Kami berempat berdiskusi tentang identifikasi aset atau modal di daerah Lampung Selatan dan strategi pemanfaatan untuk sekolah. Yang kami identifikasi adalah wilayah Kecamatan Kalianda sampai Kecamatan Bakahuni. Aset yang pertama adalah aset atau modal manusia, yaitu satu aset yang berada di sekolah, yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik atau guru, tenaga kependidikan atau TU dan operator, siswa, pengawas sekolah, komite sekolah. Yang kedua, sumber daya manusia yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan. Yang ketiga, tokoh agama, adat, dan masyarakat. 4. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan beragam profesi seperti TNI atau Polri, ASN, yaitu guru, dosen, tenaga kesehatan, dan lain-lain, pengusaha, petani, nelayan, pedagang, pengacara, jaksa, hakim, dan mahasiswa. 2. Aset modal sosial antara lain yaitu 1. Aset modal sosial yang berkaitan dengan norma dan aturan yang mengikat warga, masyarakat, organisasi, dan asosiasi. Yang kedua, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan di Lampung Selatan seperti organisasi keagamaan, LSM, Karang Taruna, PKK, KNPI, BNN. Yang ketiga, Lampung Selatan memiliki masyarakat yaitu dalam 2 kelompok besar, Lampung Pesisir dan masyarakat Lampung Pepadun. Yang ketiga, aset modal fisik. Di wilayah Kalianda terdapat gedung-gedung perkantoran, gedung DPRD, gedung-gedung pertemuan, kemudian sekolah-sekolah dan kampus. Aset modal fisik antara lain yaitu aset sekolah. Aset sekolah ada gedung sekolah, ruang kelas, asrama, lapangan olahraga, aula, perpustakaan, dan laboratorium. Kemudian sarana edukasi antara lain Makam Raden Intan, Menara Sigar, Taman Edukasi, Teropong Kota Kalianda, Perpustakaan Daerah, Balai Latihan Kerja, Radio FM, dan Dekranasda. Fasilitas kesehatan di Kalianda ada Rumah Sakit Pebajar, Puskesmas, Kalianda Sehat, klinik-klinik dokter. Sarana olahraga terdapat Gor Waihandak, Stadion Jati, lapangan voli dan basket di Pemda, dan kolam renang. Fasilitas transportasi dan jalan, adanya ruas jalan tol, Pelabuhan Bakahuni, dan Dermaga Bom. Tempat ibadah, terdapat tempat ibadah seperti masjid, wihara, kelenteng, gereja, dan pura. Aset yang keempat yaitu aset lingkungan alam. Adanya objek wisata pantai yang beragam. Kemudian aset lingkungan di sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman, bersih dapat menjadikan tempat istirahat, juga belajar di lingkungan atau di luar kelas. Lingkungan alam yang eksotis seperti air terjun Waikalam, pemandian Waibelerang, WTC atau Wai Tebing Cepa, dan lingkungannya yang asri. Adanya lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Alam pegunungan yang indah dan laut yang luas dengan hasil dengan yang kaya dengan hasil laut.
Aset yang kelima antara lain modal finansial, yaitu komite sekolah, dana bosda, dana bosnas, dana bos, dan donatur yang tidak mengikat. Yang keenam, aset atau modal politik, yaitu pemerintah daerah Lampung Selatan yang cepat tanggap, adanya badan legislatif atau DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Selatan, partai politik, organisasi masyarakat. 7. Aset atau modal agama dan budaya, yaitu keberagaman agama dan suku bangsa, adanya keberagaman budaya, contohnya ada ritual budaya ruat bumi, perayaan hari-hari besar keagamaan, adanya lembaga keagamaan. Strategi pemanfaatan aset modal untuk sekolah antara lain 1. Sekolah dapat menyusun program untuk mengembangkan kebutuhan murid berdasarkan sumber daya manusia yang ada di Lampung Selatan dengan melakukan kolaborasi berdasarkan profesi dan bidangnya masing-masing. Misalnya mengundang untuk menjadi narasumber seperti tenaga kesehatan, mengadakan penyuluhan kesehatan, dari kepolisian mengadakan penyuluhan tertib lalu lintas, dari BNN penyuluhan tentang narkoba, dari Kodim misalnya latihan dasar kepemimpinan dan lain-lain. Yang kedua, sekolah membuat program ekstrakurikuler untuk pengembangan diri murid melalui kolaborasi dengan sumber daya sosial dalam bidang kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kesehatan, kesenian, dan pendalaman nilai-nilai agama, misalnya PMR, Rohis, OSIS, kesenian, dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah dapat memberikan murid kebebasan dalam berkarya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan menghasilkan produk dari alam. Yang keempat, sekolah dapat menampilkan keberagaman budaya di sekolah dengan melakukan pentas seni dan lomba-lomba di sekolah, dapat berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Daerah, dan juga dapat mengajukan proposal ke home industri ataupun donatur yang tidak mengikat. Yang kelima, sekolah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja, home industri, serta UMKM untuk meningkatkan keahlian suatu bidang dan membangkitkan jiwa kewirausahaan. Yang keenam, bagi siswa yang kurang mampu dapat mengajukan bantuan beasiswa baik melalui Basda maupun Dinas Sosial. Yang ketujuh, sekolah mengadakan studi lingkungan untuk pembelajaran di luar kelas, misalnya ke Menara Siger, ke taman atau ke kebun edukasi, radio FM, makam Raden Intan, teropong kota Kalianda, lahan peternakan, budidaya ikan, budidaya pertanian, mencari biota laut, dan lain-lain. Itulah strategi pemanfaatan aset atau modal daerah untuk sekolah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.